memang Islam mulai dulu itu membolehkan orang amal untuk orang lain. Jadi dulu ada orang, ya Rasulullah, orang tua saya ini sudah sepuh, beliau sangat ingin haji, tapi kalau haji nggak bisa karena sudah tidak bisa berkendara unta. Kata Nabi, ya sudah kamu saja yang haji sebagai ganti bapak kamu. Sehingga idza mata ibnu adam in qata amalu itu termasuk anak yang soleh, sedekah dan apa. Memang mulai dulu Islam itu ada beberapa hal yang amal itu bisa diamali pada orang lain. Waladin sholihin yatullah, terus adalah beberapa. Nah kurban juga gitu. Biasanya anak-anak yang soleh itu perasaannya dulu bapak kami miskin, nggak mampu berkorban, nggak mampu akikah. Biasanya anaknya terus melakukan itu untuk bapaknya. Nah memang jadi perdebatan ulama, apakah kemudian mayit ini dapat pahalanya enggak? Jawabannya gini, kalau mayit itu orang soleh dapat. Kalau enggak soleh, itu kemungkinan dapat kecil. Misalnya gini, ada mayit yang zaman hidup itu antipati ngamal. Kok enak, duitku sing ngilang wong liya nyate gitu. Dia mentalnya mental kikir yang beranggapan kok kenaan tetangga kami, uang kami yang habis, orang lain yang nyate. Terus dia mentalnya gitu dibawa mati. Kemudian anaknya soleh berkorban untuk bapaknya. Lah yang seperti ini ada potensi gak sampai karena dia tidak pernah punya niat. Itu beda dengan orang yang zaman hidup memang ingin korban, cuma secara ekonomi nggak mampu. Makanya pentingnya innamal a'malu binniyat itu di situ. Amal itu terserah niat. Dalam banyak syarah, ya syarah itu penjelasan yang rinci, itu dijelaskan kenapa orang mukmin masuk surga selama-lamanya padahal dia jadi mukmin hanya 80 tahun. Misalnya kita hidup di dunia kan rata-rata 80 tahun. Karena dia berkomitmen andikan hidup 1000 tahun juga tetap mukmin, andikan hidup 2000 tahun ya tetap mukmin, tetap sholat. Setiap orang sholat perasaannya kan gitu, andikan kita hidup 2000 tahun juga tetap seperti ini kan, ya tetap sholat, tetap. Nah, sehingga karena niat itu dia diganjar surga selamanya. Karena dia bayangkan andikan di dunia selamanya juga akan iman selamanya. Nah, orang kafir juga berkomitmen gitu, yang belum rubah maksudnya. Kalau dia hidup ya akan kafir terus. Ya, makanya dia kafirnya 80 tahun, misalnya hukumannya juga neraka yang lama sekali karena. Nah, kira-kira itulah. Makanya kalau mayat tidak soleh ini kita yang sebagai ulama berdebat karena tadi. Itu kan ibarat gini, ada mayat sama sekali nggak pernah sholat, bahkan dulu itu mengkritik orang sholat. Terus dia mati. Anaknya jadi orang soleh sering tanya saya, Gus, sholatnya bapakku tak kodoin ndak? Wong era sholat kodoin ya kaku hati kan? Beda dengan misalnya kita punya bapak soleh, misalnya terus pas beliau koma ya kan, jadi koma 2 hari kan keluarganya kalau kodoin kan paling 2 hari pas koma. Lah ini orang nggak sholat mulai kecil sampai tua sampai mati, anaknya soleh tersiksa, anak saya tak kodoin. Lah bapakmu sholat boten, wah ya kesel gue. Sudah kesel, orang ini nggak pernah berkeinginan sholat. Kan beda dengan Nyun Sewu ibu saya atau bapaknya Mbak Ova. Memang ibu saya ya tidak sholat itu karena sudah koma atau sudah apa, sudah banyak alat-alat medis yang terpasang. Ini cara ngodoi jumlahnya ya jelas dan sumbut karena memang beliau andekan sehat komitmennya juga sholat. Nah, ini yang orang kadang salah kaprah, bisa enggak amal sampai mayit? Sebetulnya di dunia ulama perdebatannya bukan masalah sampai tidaknya, mayitnya ini siapa? Kalau mayit ini soleh jelas, dawuh Nabi man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang baik kemudian mengajarkan kebaikan pasti dia dapat investasi kebaikan itu. Dan siapapun yang meniru dia dapat sahamnya. Itu enggak ada perbedaan antara NU, Muhammadiyah, Wahabi, semuanya sama. Yang debat itu yang nggak paham, tak jamin itu yang debat itu yang nggak paham. Wong hadisnya jelas sahih apa? Siapa yang mensyariatkan kebaikan, kemudian kebaikan itu ditiru oleh orang setelahnya, maka dia akan dapat kebaikan itu dan kebaikannya orang yang meniru itu. Itu kan hadis sahih, nggak ada perdebatan sama sekali. Ya terus yang terakhir ini terakhir betul itu. Ya sudah. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.